warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara Sinta Kirana dengan NIM 2500029134. Aku dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini aku akan membuat video tentang inilah kisahku. Oke, jadi pertama-tama aku selama 3 tahun SMA kan. Terus selama kelas 10, 11, terus kelas 12 aku homeschooling. Tapi aku walaupun homeschooling, aku tetap ngikutin cara proker aku kerja di sekolah tuh kayak gimana. Terus ngerjain tugas. Terus aku dikabarin sama salah satu guruku, aku masuk siswa eligible. Nah, pas kelas 11 itu aku bener-bener udah nyiapin matang-matang buat aku ntar ke depannya mau masuk univ apa. Aku udah nyiapin kalau aku mau masuk univ ini harus kayak mana, belajarnya kayak mana, potensinya kayak mana. Jadi pas kelas 11 itu aku ikut bimbel di orang tua sih yang kasih dukungan, karena biar aku ada persiapan juga kan. Walaupun aku SNBP kelas 12-nya, tapi aku mempersiapkan juga untuk SNBT. Jadi selama aku di bimbel aku belajar. Terus selama aku homeschooling juga aku selalu belajar ngikutin mata-mata pelajaran yang lain sesuai sama apa yang dikasih di sekolah. Terus pas aku bimbel aku bener-bener belajar tentang SNBT, soal-soal SNBT. Terus ngajarin ngerjain soal TUBK. Terus aku bener-bener belajar sungguh-sungguh biar aku lulus di apa yang aku inginkan dan apa yang aku impikan. Terus pas SNBP itu aku nggak lulus karena aku milih kedokteran. Aku pertama milihnya kedokteran di Unpad sama di Undip. Terus aku nggak lulus guys. Jadi aku memilih menekatkan diri untuk mengikuti SNBT juga aku milih sama kedokteran juga. Emang belum rezekinya, jadi aku nggak lulus lagi. Terus aku belajar lagi, berusaha karena aku nggak ada kata nyerah. Jadi aku berusaha buat ngikutin lagi. Jadi aku mencoba untuk mandiri dengan dukungan orang tua yang sangat baik. Terima kasih untuk bapak dan ibuku. Terus aku ngikutin mandiri. Pertama kali aku ngikutin mandiri di Undip. Terus aku ngikutin di Unpad, di UII, di Unjaya, di UMY, di UI, di UGM. Banyak ya guys. Terus terakhirnya aku di UAD. Sama satu lagi di Unisula. Jadi selama beberapa univ itu, selama mandiri aku ikut, aku bener-bener gak lulus kedokteran. Sebenarnya kalau aku pakai jalur rapot mungkin aku lulus, tapi sedangkan aku niatnya pengen bener-bener tes sendiri, jadi aku ngikutin yang CBT kedokteran. Nah, setelah aku udah berusaha belajar banyak-banyak, aku belajar. Rasaku tuh aku tuh bener-bener udah belajar gitu loh, yang bener-bener kayak aku bisa nih, aku lulus nih, aku udah yakin sama diri aku, tekadku, karena aku udah berusaha ini nih, belajar nih. Tapi ternyata Allah tuh belum ngasih aku buat aku tuh di jurusan itu. Jadi total aku ditolak kedokteran itu selama 13 kali. Tapi gak apa-apa, aku masih berusaha kok. Semangat, kuat, independent woman. Terus tes terakhir aku tuh di UAD. Karena kenapa aku memilih UAD? Karena kakakku alumni UAD juga. Terus ada juga keluarga aku yang di UAD juga. Jadi kakakku menyarankan, ya udah UAD aja untuk terakhirnya. Karena aku kemarin sempat mau gap year, tapi kata bapakku, ntar kalau gap year kamu males, jadi usahain tahun ini masih kuliah, nggak apa-apa ngambil yang lain walaupun gak kedokteran. Yang penting ntar tahun depan insya Allah dapet lagi kedokteran, doain ya guys. Jadi aku CBT di kedokteran. Beberapa univ tadi nilai skor aku tuh beda-beda tipis, ada yang beda 10, beda 15, termasuk di UAD juga. Nah, di saat aku tes TBT terakhir di UAD, bener-bener aku tuh udah pasrah, kayak ya udah kalau emang aku nggak lulus lagi, aku nggak apa-apa gitu. Kalau emang jalannya di sini ya udah, aku nggak apa-apa, aku terima. Nah, aku jurusan kedua itu aku ngambil psikolog, terus yang ketiga itu baru kesmas, karena aku bingung ngambil apa. Jadi aku disaranin kakakku antara dua, psikolog sama kesmas. Terus aku mikir,
aku cari prospek pembelajarannya tuh, cara metode pembelajarannya tuh aku memilih Kesmas, karena Kesmas itu yang setahu sepandangan aku, yang aku cari-cari info juga kayak 11-12 sih sama kedokteran. Jadi aku memilih Kesmas dan sekarang aku udah jadi mahasiswa Kesmas di UAD. Kayak happy ya, walaupun gimana ya, walaupun bukan di jurusan kita yang kita pengen, tapi aku berusaha kayak nerima ini. Mungkin emang jalannya di sini, tapi aku insya Allah bakal lanjut lagi tahun depan daftar. Dan sekarang aku ada tugas soft skill. Aku ngikutin soft skill itu biar aku bisa public speaking, kayak mana cara kerja sama dengan tim, sama teman-teman yang lain. Terus pokoknya cari pengalaman deh. Soalnya aku kalau soal public speaking kayak bener-bener yang kayak agak menurun sih rate-nya, nggak yang naik-naik banget. Jadi aku berharap semoga aku di Kesmas, terus aku ngejalanin hari-hariku dengan bahagia, bertemu teman-teman yang baik. Terus kalau emang nantinya tahun depan aku bakal lanjut ke univ lain, aku nggak bakal lupain Kesmas. Cinta UAD loh. Doain ya guys. Pokoknya aku bener-bener berusaha seberjuang mungkin, walaupun aku udah ketolak beberapa kali di kedokteran, tapi aku tuh nggak bener-bener yang nyerah gitu loh. Aku masih tekad diriku tuh. Oh ya, sama satu lagi, by the way, aku di Unisola keterima kedokteran gigi, tapi emang aku nggak ambil karena aku pengennya kedokteran umum. Terus aku mau ngambil bedah, padahal aku keterima, tapi aku nggak apa-apa. Aku memilih Kesmas di UAD. Ahmad Dahlan, love. Oke, mungkin sekian itu aja perjalanan aku, kisahku. Semoga kedepannya aku makin lebih baik dan semangat terus. Oke guys, aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.